Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-10 Kota Silap Syarah Safinatun Najah ini, yang mana pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang ma yahrumu bil wudu wal ghusl wal haid wan nifas. Sekarang kita akan masuk ke bab yang setelahnya, yaitu asbabut tayammum. Dan sudah saya katakan bahwasanya asbabut tayammum ini termasuk bab yang sedikit susah mungkin menurut saya, karena tafasilnya itu banyak, dan wallahu alam saya tengok orang-orang Nusantara ini jarang bertayamum karena air itu banyak sangat, jadi untuk ihtiyaj untuk tayamum itu sangat jarang sekali. Ini berbeza dengan mungkin di negara-negara yang air itu sedikit, macam Afrika itu air itu susah sedikit. Saya dengar di Afrika Selatan itu air juga sedikit, tapi mereka bisa berhemat air. Di Jordan juga air juga sedikit. Jadi Hadramut juga sama, air itu tak terlampau banyak. Jadi untuk bertayamum itu, potensi untuk bertayamum itu sangat besar sekali. Akan tetapi di dalam Nusantara ini, karena air alhamdulillah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk air itu banyak. Jadi kita tak terlampau perlu untuk tayamum. Akan tetapi suatu saat mungkin akan ada pipe, tak ada. Kalau di Malaysia alhamdulillah saya tak pernah tengok ada air, tak ada. Yang ada itu pipe-nya rusak. Yang ada apa? Pipe-nya rusak. Bila-bila kalau pipe-nya rusak, mungkin tak ada air, mungkin kita akan perlu dengan yang namanya bertayamum lah. Kalau kita perlu bertayamum, disitulah pentingnya pentingnya kita mempelajari bab-bab yang berkaitan tentang tayamum. Dan bab tayamum ini ada 3 kira-kira. Yang pertama adalah asbabut tayamum, kemudian syurutut tayamum, kemudian arkanut tayamum. Kita tak terlampau terburu-buru pasal ini, better kita sedikit slow pasal ini, karena saya kira banyak orang itu salah paham pasal tayamum ya. Karena dulu pun ketika saya belajar pasal tayamum ini, saya sedikit kesusahan karena memang masailnya itu jarang kita praktikalkan. Dan bab ini dimulai dengan asbab tentang bagaimana apa saja hal-hal yang membuat tayamum itu wajib atau boleh untuk dilakukan. Dan sebelum saya masuk di dalam asbabut tayamum ini, seharusnya kita mengatakan kita memberitahu bahwasanya yang namanya tayamum itu adalah toharatun dorurah. Toharatun dorurah. Makna toharatun dorurah, tayamum itu tidak bisa digunakan kecuali dalam keadaan tidak ada air. Dan tayamum itu sendiri adalah toharoh yang tidak mengangkat hadas, akan tetapi dia hanya memperbolehkan kita sholat dengan adanya dengan adanya hadas. Wallahu alam. Asbabut tayamum thalathah, yakni sebab-sebab yang mewajibkan tayamum itu ada 3. Ini disebutkan adalah faktul ma, al-marad, terus al-ihtiyaj ilaihi. Semua sebab ini hanya untuk merealisasikan ke dalam satu sebab yang lebih umum. Maknanya hakikat daripada wajibnya tayamum adalah al-ajaz minasti'malil ma' hissan aw syar'an, tidak mampu untuk memakai air secara his atau syara'. Secara his adalah secara secara hakiki, panca indera, maknanya realitanya memang Anda tidak bisa untuk memakai air, mungkin karena airnya tidak ada, atau secara syara', air itu ada, akan tetapi syariat atau agama Islam menjadikan Anda dalam kategori di antara orang-orang yang tidak mampu untuk menggunakan menggunakan air.
Sebenarnya 3 sebab ini akan kembali ke satu sebab itu. Ada lagi yang mengatakan sebabnya itu ada 5. Ada lagi yang mengatakan sebabnya itu adalah 7. Ada yang mengatakan 7, 5, 3, semuanya itu nanti akan kembali ke satu sebab, yaitu apa? Al-ajiz min isti'malil ma' hissan aw syar'an. Kata Asilab ini adalah ibaratnya Ibnul Mukri di dalam Irsyad, yakni di dalam Kitabul Irsyad. Jadi yang mengatakan 3 itu semua hanya tafsil untuk satu sebab ini. Yang mengatakan 7 pun juga sama, yang mengatakan 5 pun, juga sama. Terus sebelum kita masuk ke dalam asbabut tayammum secara detail dengan apa yang dikatakan oleh Shahibus Safinah, yaitu 3, di sini kita akan menjelaskan apa yang ditulis oleh Shahibus Safinah. Yani saya tak akan menjelaskan lebih daripada itu. Ada yang mengatakan 7, saya tak akan atatorok gila 7 itu, atau 5, saya tak akan jelaskan 5 itu, tapi saya hanya akan jelaskan 3 saja, karena memang kitabnya cakap semacam itu. Nanti kalau mungkin di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, mungkin saya akan lebih jelaskan lebih daripada tafsirnya yang ada. Walaupun saya tak kira ya, nih ada tafsir yang lebih oke di dalam level ini selain tafsirnya Asy'ari wa Sayyid Ahmad bin Umar Asy'atiri. Jayid. Faslun asbabut tayammum thalasa. Fasal yaitu sebab-sebab bertayamum, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum atau diwajibkannya tayamum ada 3. Sebab itu apa sih? Di sini Sayyid Ahmad bin Umar Asy'atiri mengatakan, mendefinisikan asbab. Al asbab jam'u sababin wasabab lughatan ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Yang yutawassal, yang sebab itu adalah sesuatu yang Anda itu menggunakannya untuk sampai ke perkara yang lain, itu namanya apa? Sebab. Wa urfan ma yalzamu min wujudihil wujud wa min adamihil adam lidzati. Namanya sebab itu kalau ada sebab maka musabab akan ada. Kalau tidak ada sebab maka musababnya juga tidak akan ada. Dibilang kalau ada sebab ada musabab, kalau tidak ada sebab tidak ada tidak ada musabab. Adapun tayamum ini lughatan apa? Tayamum ini secara bahasa, yakni wat tayammumu lughatan al-qasdu. Dibilang, saya katakan lagi, babun niyah wa babut tayammum wa babul hajj. Secara bahasa maknanya itu adalah satu. Secara bahasa maknanya itu adalah satu, al-qasdu. Tayammum, niat, dan tayammum, niat, dan hajj. Ada sebuah syair mengatakan, yammamtukum lamma faqadtu ulin nuha wa idza fuqidal ma'u tayammamu biturbi. Secara syariat, yang namanya tayammum adalah isalut turabi ilal wajhi wal yadaini bi syara'ita mahsusah. Isol maknanya menyampaikan atau meletakkan turab, debu. Debu itu apa ya? Debu itu kalau Anda buat macam ini, ada macam yang terbang-terbang. Nah, itu namanya apa? Itu namanya debu. Adapun pasir itu bukan debu. Yang debu itu turab tadi itu, yang kalau Anda di dinding-dinding itu ada macam debu lah, itu yang bisa dibuat untuk tayamum. Bukan tanah yang ada di bukan tanah yang ada di bawah ini. Walaupun kita mungkin katakan di beberapa bahasa itu adalah debu, tapi yang dimaksud debu yang diperbolehkan untuk tayamum bukan itu. Akan tetapi debu yang diperbolehkan untuk tayamum adalah debu yang kalau Anda buat macam ini dia akan terbang-terbang. Tanah itu tidak bisa Anda gunakan untuk tayamum kecuali di dalam tanah itu atau di dalam pasir itu ada yang namanya apa? Ada yang namanya turab. Isalut turabi ilal wajhi wal yadaini bi syara'ita mahsusah. Yang namanya tayamum adalah Anda meletakkan turab, debu, ke wajah dan 2 tangan dengan syarat-syarat yang khusus. Sayati apa itu syarat khususnya nanti di rukun dan syurutut tayammum. Dibilang, tengok, wa'lam annal mubiha fil haqiqah wal ajzu an isti'malil ma'i hissan aw syar'an wa hadhihi innama hiya asbabun lidzalikal ajz. Dibilang, orang yang mengatakan asbabut tayammum itu 3, yang mengatakan asbabut tayammum itu 5, yang mengatakan asbabut tayammum itu 7, semuanya itu adalah sebab atau tafsil penjelasan tentang satu sebab yang lebih umum, yaitu tidak mampu untuk menggunakan air secara his atau secara syarak.
Kan tapi dalam kitab ini setelah saya katakan kita kena namsi ala kalamul matan, yaitu apa? 3 ini. Yang pertama apa? Fakdul ma. Sebab yang menjadikan Anda apa namanya, kejap ya, saya tengok dulu di page ini karena saya guna app yang lain, saya takut tak boleh apa namanya? Saya takut tak boleh siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jayid. Jayid. Oke, boleh. Yang pertama adalah fakdul ma. Apa namanya? Fakdul ma. Ketika Anda bertayamum itu sebab untuk diperbolehkannya Anda bertayamum itu Anda kehilangan atau Anda tidak mempunyai air. Anda tidak mempunyai air. Maknanya fakdul ma'i, fakdul ma'i hisan. Maknanya memang benar-benar tidak ada air. Anda cari air tidak ada. Itu namanya apa? Fakdul ma'i hisan. Jadi kalau seumpamanya air itu tidak ada, Anda diperbolehkan atau bahkan diwajibkan untuk bertayamum. Kalau air itu ada walaupun sedikit, Anda tidak diperbolehkan untuk bertayamum kecuali Anda menggunakan air tersebut walaupun sedikit semampunya. Apa namanya? Semampunya. Kalau seumpamanya cukup untuk muka saja, cukup untuk tangan saja, tidak ada masalah. Dibilang al-maisur layas kutubil ma'sur. Maknanya Anda kena guna air yang sedikit itu, sisanya baginya yang Anda tidak bisa untuk gunakan air itu, Anda diwajibkan untuk tayamum. Maknanya Anda tidak diperbolehkan tayamum ketika ada air yang apa namanya? Ketika ada air yang sedikit, ketika ada air yang sedikit. Kita baca di sini karena saya tengok ini penting sekali. Wal makna annal awwala min asbabit tayammum faqdul ma'i hissan. Fayatayammamul muhditsu wal junubu in tayaqqanahu. In tayaqqanahu. Dibilang yang pertama daripada sebab diperbolehkannya tayammum adalah tidak mendapatkan air secara his atau secara syariat bagi orang yang mempunyai hadas kecil atau mempunyai hadas besar. Kalau mereka yakin bahwasanya tidak ada air. Di sini nanti akan ada 3 hal ya. Ada yang namanya haddul ghusl, haddul qurub, sama haddul bu'ud. Ini penting sekali. Banyak orang itu tak paham di dalam masalah ini. Dibilang walau bi khabari adlin inda romli khilafan libni hajar. Dibilang diperbolehkan seseorang itu bertayamum ketika tidak ada air, yang mana ketidakadaan air itu berasal daripada kabar satu orang yang adil menurut Imam Romli. Maknanya kalau ada satu orang adil mengabarkan kepada Anda, Habib, tidak ada air, maka saya langsung boleh untuk bertayamum karena ada yang menghabarkan saya orang adil ini. Ibn Hajar tidak boleh, mengatakan tidak boleh dhon, tapi kena yakin. Kena yakin memang memang benar-benar tidak ada air, yakni tayamum karena tidak ada air tidak boleh berdasarkan don, tapi kena berdasarkan yakin inda Ibn Hajar. Akan tetapi inda Romli boleh kalau don itu berasalkan daripada satu orang yang adil. Jayid jiddan. Sekarang sof tengok ya. Kalau seumpamanya Anda tengok tidak ada air, Anda tengok tidak ada air, kemudian tiba-tiba ada semacam apa ya, kalau orang Indonesia cakapnya kretek di dalam hati itu, ada semacam keraguan yang sedikit saja, keraguan yang sedikit, atau lebih kita kenal dengan di usul fikih itu dengan nama apa? Al-waham. Dengan nama apa? Al-waham. Kalau seumpamanya di waham itu, atau kita menyangka dengan waham, dengan sangkaan yang sedikit, bahwasanya dengan sangkaan yang sedikit itu bahwasanya ada air, maknanya ada potensi yang kecil, sangat kecil sekali potensi itu, air itu ada. Maka ketika ada potensi sedikit, keraguan yang sedikit mengatakan air itu ada, maka Anda wajib untuk mencari air di dalam haddul ghusl. Di dalam apa? Haddul ghusl. Apa itu haddul ghusl? Haddul ghusl itu adalah ghalwatu sahab. Jadi ketika Anda di sini Anda memanah, sampai mana panah itu, itulah yang namanya haddul ghusl. Haddul ghusl. Sebagian ulama mengatakan salasumi ati dhirain. Salasumi ati apa namanya? Salasumi ati dhirain. 300 hasta. 300 hasta, oke. Kamera terbalik.
Kamera terbalik. Jahit ya, sebentar ya. Hijab ya, memang agak-agak pening sedikit ini. Oke. Yang namanya apa namanya gholwatu saham, apa namanya gholwatu saham, yang dia itu adalah salasumi ati dhirain, kalau seumpamanya ada sedikit saja kemungkinan bahwasanya ada air, maka kita diwajibkan untuk tengok air itu, untuk cari air itu di dalam kategori apa namanya, di dalam kategori hadil ghaus. Cukup dengan waham di dalam hadil ghaus, wajib untuk apa namanya, wajib untuk cari. So tengok, fa in dhanna wujudal ma'i aw syakka fihi aw tawahhamahu wajaba alaihi matalab likulli tayammumin fil waqt bi an yufattisha fil manzil, yakni yufattisha fil manzil. Sekiranya kalian itu, orang tersebut ketika ada kemungkinan ada air, dia wajib untuk cari di rumah-rumah. Coba cari di rumahnya ada air apa tak. Wa indar rufqah al mansubina lil manzil adatan, begitu pula tetangga-tetangga. Ada tak air ya nih, atau mungkin bila-bila tiba-tiba dia tengok ada burung banyak hinggap. Biasanya kalau ada burung itu ada air. Ketika seperti itu dia wajib pergi ke tempat burung itu untuk memastikan bahwasannya memang benar-benar tidak ada air. Suf injau waza wujuda ma'in indahum, kalau seumpamanya orang yang junub atau orang yang muhdis tadi itu jawaza, ada kemungkinan wujudul ma indahum, ada kemungkinan apa? Mereka itu mempunyai air, wa badluhum iyyahu lahuma, dan bukan hanya mereka itu punya air, ada kemungkinan ketika mereka itu mempunyai air, mereka bisa mereka mau untuk mereka mau untuk memberikan air itu kepada mereka. Bukan, saya tahu orang ini punya air, tapi mereka tidak akan memberikan airnya kepada kita. Tsumma yandura hawalaihima minal jihatil arba'in kana bimustawin. Dibilang begitu pula mereka itu diwajibkan ketika ada tawahum wujudal ma di dalam hadul ghaus, mereka wajib setelah mereka cari ya, ketika mereka cari, dan kalau mereka cukup, saya tak ya cari Habib, saya ini di tempat yang mustawin, makanya datar, saya boleh tengok manapun, berbeza dengan kalau tengoknya itu macam ini daerahnya itu bergelombang macam ini, dia kena cari dan kena berjalan di hadul ghaus, yaitu 300 dhira, kira-kira 300 dhira itu kalau satu dhiranya itu setengah meter, maknanya 150 meter depan, belakang, kanan dan kiri. Dia kena dia kena cari semua di 4 jihad ini 150 meter untuk meyakinkan memang benar-benar tidak ada air. Ketika dia merasa memang tidak ada ketika dia merasa ada sedikit kemungkinan air itu ada. Dan kalau seumpamanya 150 meter itu bisa ditengok daripada mata, kenapa kalau seperti itu? Karena tempatnya dia duduk itu mustawin. Makna mustawin itu datar, tidak ada makna mustawin itu datar, tidak ada sama sekali, tidak ada tempatnya itu datar, tidak ada gelombang sama sekali di dalam tanahnya. Ketika itu dia hanya tengok macam ini dan belakang, cukup seperti itu untuk menunjukkan bahwasanya memang dalam radius 150 meter tidak ada air. Fa in ihtaja taraddada qadra haddil ghausi wa huwa 300 dhira. Kalau memang diperlukan untuk taraddad, untuk berjalan 150 meter, maka memang dia kena berjalan, wajib untuk berjalan 150 meter untuk memastikan apa yang dia kira tidak ada air itu memang benar-benar tidak ada air. Oke, jadi di dalam hadul ghaus yaitu dia itu 150 meter atau gholwatu saham, diwajibkan dia itu mencari air cukup dengan waham. Oke, di atasnya hadul ghaus namanya hadul qurub. Hadul qurub itu kira-kira jaraknya 6.000
langkah, 6.000 langkah. Kalau kita tengok 6.000 langkah, kalau satu langkahnya itu 1 meter aja. Tak sampai ya, oke lah, setengah meter satu langkah. Setengah meter satu langkah. Kalau satu langkah itu setengah meter, saya tak tahu macam mana, cuma dobitnya fuqaha mengatakan hadul qurub itu 6.000 langkah. Kalau seumpamanya kita naftarid satu langkah itu setengah meter, maknanya kan 3.000 meter. 3.000 kan 3 kilometer. Maknanya kalau Anda yakin dalam radius atau dalam jarak 3 kilometer air itu ada, yakin, bukan hanya dhon, syak atau waham, kena yakin, kena yakin. Kalau yakin di dalam hadul qurub atau dengan jarak 6.000 khotwah atau 3 km, kalau kita naftarid satu khotwah itu satu langkah itu setengah meter, wajib Anda cari air sampai ke sana ketika Anda yakin bahwasanya di sana ada air, Di dalam hadul qurub tak yakin, cukup waham saja. Waham itu kira-kira ada potensi 30% ada air, ada potensi 30% ada air, maka Anda sudah diwajibkan untuk cari air. Di dalam hadul qurub Anda wajib untuk cari air ketika potensinya itu 100%, yakin. 3 km daripada sini, yakin ada air. Di sini saja pipe-nya rusak, tapi 3 km ada air. Anda wajib ke sana dan cari air, dan Anda tidak boleh untuk tayamum ketika Anda yakin dalam jarak kira-kira 3 km ada air. Fa in tayaqqana wujudahu fa in kana bi hadil qurub wa huwa milun wa nisf ay tis'u alafin dira', maaf bukan situ al tapi tis'u alaf, 9.000 langkah. Bila cakap 6.000 bukan 6.000, 9.000 hasab maqalahu syarih, jadi 9.000 langkah, maknanya kira-kira 4,5 kilo. Itu kalau satu khotwahnya setengah kilo, tapi kalau satu khotwahnya itu setengah khotwahnya itu 1 meter, setengah meter, tapi kalau satu khotwah itu 1 meter, 9 kilo. Kenapa ini? Kok ketika jaraknya itu 9.000 langkah kita wajib untuk cari air? Kenapa? Karena biasanya orang nak cari duit untuk perkara duniawi, dia akan menempuh 9.000 langkah untuk mencari perkara yang duniawi. Zaman dahulu kan cari rumput atau cari kayu bakar, mereka akan menempuh jarak 9.000 langkah untuk cari kayu bakar. Karena itu untuk perkara ukhrawi juga mereka kena buat seperti ini. Jadi kalau ada air dalam jarak 9.000 langkah, mereka wajib untuk datang dan cari air itu, dan mereka tidak boleh tayamum. Di atas itu namanya haddul bu'ud. Di atas itu haddul bu'ud. Kalau mereka yakin di dalam haddul bu'ud itu ada air, mereka tidak wajib untuk cari. Mereka tidak wajib untuk cari. Hukumnya hanya sunnah. Wajib alaihi ma talabuhu wa in kana fawqahu wa huwal musamma bi haddil bu'ud lam yajib. Saya ulangi lagi. Jadi ada 3 ya. Haddul ghuth, haddul qurub, wa haddul bu'ud. Haddul ghuth itu adalah kira-kira jaraknya ghalwatu saham atau 300 dhira', 150 meter biasanya. Anda wajib untuk cari di radius 150 meter itu atau 300 dhira' itu cukup dengan waham. Di atasnya adalah haddul qurub, di atasnya haddul ghuth, haddul qurub, bahwa sampai jarak 9.000 langkah wajib untuk cari kalau yakin ada air. Di atasnya lagi namanya haddul bu'ud, di atas 9.000 langkah tidak wajib cari air walaupun Anda yakin di jarak itu ada ada air. Saya kan di Selangor. Contohnya di Selangor tak ada air. Ada air di mana? Di Negeri 9. Apakah saya wajib untuk ke Negeri 9 untuk cari air agar saya berwudu dan saya tidak boleh tayamum ketika di Negeri 9 ada air? Tidak semacam itu. Saya diperbolehkan untuk bertayamum walaupun yakin di Negeri 9 atau di Kuantan ada ada air. Jayid. So, tengok kata-katanya syarih. Wa'lam annahu la yajibu talab mutlaqan illa bi syartil aman 'alan nafsi wal a'dha'i wal mali wal ikhtisasil muhtaramah. Dibilang ketahuilah bahwasanya semua tafsil yang ada di dalam haddul qurub, haddul ghuth, dan haddul bu'ud yang Anda wajib untuk cari air, itu tidak wajib Anda lakukan kecuali ketika Anda mencari itu Anda merasa aman. Jiwa Anda, maknanya kalau Anda cari, jiwa Anda tidak melayang, Anda tidak mati. Wal a'dha, Anda kalau
mencari anggota tubuh Anda tidak akan terputus. Mungkin ada, kalau Anda pergi ke hadul qurub nanti ada orang yang suka memotong tangan. Kalau memang ada seperti itu, Anda tidak wajib untuk mencari di dalam hadul qurub atau hadul manapun. Wal mal, saya kalau cari air Habib, uang saya akan dicuri oleh orang. Anda tidak wajib untuk cari air ketika itu. Wal ikhtisos al muhtaramat, begitu pula al ikhtisos. Apa itu ikhtisos muhtaramat? Ikhtisos itu adalah perkara yang berharga tapi tidak bisa dijual belikan. Contohnya apa? Contohnya itu baju untuk pupuk, atau Anda mempunyai anjing, yang anjing itu berguna, contohnya anjing untuk pemburu. Dia tidak bisa dijual anjing itu karena dia itu najis. Akan tetapi syari' mengatakan bahwasanya walaupun tidak bisa dijual, dia itu mempunyai manfaat. Ketika dia mempunyai manfaat, maka ini dikategorikan dia itu ikhtisos. Macam mana ikhtisos itu? Ikhtisos itu dia bisa untuk dialih rupakan menjadi uang dengan cara raf'ul yad, bukan dengan bi'tuka wa qabiltu. Ada beberapa perbezaan, sudah saya jelaskan di dalam saya punya kelas di Yaqutun Nafis, perbezaan antara bai' wa raf'ul yad, yang mana bai' itu dengan perkara yang boleh dijual belikan, dan raf'ul yad itu hanya untuk perkara yang ikhtisos. Apa itu ikhtisos? Ikhtisos adalah perkara yang tidak bisa dijual belikan, biasanya karena dia itu najis tapi dia bermanfaat. Kalau Anda ketika cari air nanti menyebabkan ikhtisos Anda ini hilang, maka Anda tidak diwajibkan untuk cari air. Tidak diwajibkan untuk cari air, Anda diperbolehkan untuk tayammum. Walau ligorihi, walaupun ikhtisos ini bukan milik Anda, harta ini bukan milik Anda, tapi milik orang lain. Tapi kalau saya cari air, harta milik fulan ini akan hilang, maka Anda tidak diperbolehkan malahan untuk cari air. Anda diwajibkan untuk tayammum. Wal inqita' anir rufqah wa in lam yastauhish, dibilang kalau Anda bertayamum, Anda akan inqita' anir rufqah, maknanya Anda akan bepergian dengan rombongan. Kalau Anda tayamum, Anda akan tertinggal dari rombongan. Ketika seperti itu, maka Anda diperbolehkan untuk bertayamum. Habib, walaupun saya tertinggal rombongan, saya memang sudah biasa safar sendiri. Tidak, Anda tetap diperbolehkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena bepergian sendiri itu berbahaya. Walaupun Anda sudah terbiasa berpergian sendiri, tapi syari' tak suka semacam itu, maka Anda diperbolehkan untuk untuk bertayamum ketika dalam keadaan Anda mencari air, Anda bisa terputus atau tertinggal daripada rombongan Anda, dan wa khurujal waqt, yakni kalau Anda cari air waktunya akan habis, better Anda sholat tayamum tapi di dalam waktu daripada Anda sholat dengan wudhu tapi di luar waktu. Naam, in tayaqqana wujudal ma' bi haddil ghauthi awil qurut lam yushtaratil amnu alal ikhtisas wala alal mal alladhi yajibu badluhu lima ituhur samanan wa ujratan. Dibilang kecuali, naam itu biasanya kecuali kalau kita ini, atau kalau mereka berdua ini, yakni muhdis wal junub, yakin adanya air di dalam hadul ghus atau hadil qurub, maka tidak disyaratkan mereka itu aman, maknanya tidak disyaratkan mereka itu aman alal ikhtisos, maknanya tak apalah, ikhtisos ini hilang, tak ada masalah kalau mereka yakin, wala alal mal alladhi yajibu badluhu lima ituhur samanan wa ujratan. Habib, saya ini punya uang, berapa ini? Uangnya 2 ringgit. 2 ringgit ini adalah harganya air. Kalau saya cari air, 2 ringgit ini akan hilang. Tak apa, karena 2 ringgit ini Anda beli air atau dicuri dan Anda mendapat air, ala kulin 2 ringgit ini akan hilang. Hitung saja 2 ringgit ini adalah harga air yang akan Anda dapatkan karena Anda mencari air. Wa kadza la yushtaratul amnu ala khurujil waqt in tayaqqanal ma' fi hadil ghus. Bilang wa kadza, ada sebuah isyaratul ikhtilaf, isyaratul khilaf wa siyagut tamrid, tidak disyaratkan aman, maksudnya Anda yakin waktu tidak keluar ketika Anda yakin bahwasanya ada air di hadul ghus. Maknanya kalau ada air di hadul ghus, Anda kena cari, dan Anda tidak boleh tayamum selama ada air di hadul ghus. Walaupun ketika Anda cari di hadul ghus nanti akan menyebabkan carinya Anda air ini menyebabkan waktu sholat ini keluar.
ini kada ya, di sini ada khilaf, di sini ada khilaf. Karena kata-kata kada menunjukkan bahwasanya ma ba'da kada itu fihi khilaf. Inilah tafsil untuk apa namanya? Tafsil untuk fardul ma. Sebab yang kedua daripada sebab diperbolehkannya tayamum adalah al-marad. Ini penting sekali ya. Biasanya marad ini di dalam kitab-kitab fikih, dikatakan marad ini adalah mahdzur min mahduratit apa namanya? Mahdzur min mahduratit tayamum. Mahdzur min mahduratit tayamum. Al-marad dibilang in khofa mahdzuron. In apa namanya? In khofa mahdzuron. Kalau dia itu takut apa namanya? Takut mahdzur min mahduratit tayamum. Al-marad al-makna an-natsaniya min asbabit tayammum al-marad al-hasil awil mutawaqqa. Dibilang sebab daripada diperbolehkannya tayamum itu adalah sakit, tapi tidak semua sakit membuat Anda itu diperbolehkan untuk bertayamum. Ada sakit-sakit yang khas yang lebih dikenal dalam kitab-kitab fikih dengan nama mahdhurut tayamum. Apa itu sakit-sakit yang khas? Dibilang sakit yang sudah ada atau sakit yang akan ada. Maknanya Anda sekarang sudah punya sakit. Kemudian kalau Anda wudhu, sakitnya ini akan semakin teruk. Atau sakit ini tidak ada sekarang. Tapi kalau Anda wudhu, ada potensi Anda sakit karena Anda itu wudhu sekarang. Fayatayammamul muhditsu wal junubu idza khafa min isti'malil ma' ala nafsin. Dibilang, maka seseorang yang muhdits atau junub, kalau dia itu takut daripada memakai air, ala nafsin, maknanya kalau dia berwudhu pakai air, dia akan mati. Au manfaati udwin. Au manfaati apa namanya? Au manfaati udwin. Kalau dia itu berwudu, salah satu anggota tubuhnya itu akan kehilangan guna. Contohnya kalau berwudu, tangannya akan tidak bisa berguna lagi, lemas atau apa. Autulimu dati marodin. Atau kalau Anda berwudu akan menyebabkan sakit Anda itu semakin lama sembuhnya. Au ziyadatihi, bukan semakin lama tapi semakin teruk. Walaupun mungkin sembuhnya sama, akan tetapi level keparahan sakitnya itu semakin teruk. Au huduthi syainin fahish, atau tidak sakit akan tetapi hudutsu syainin, maknanya akan terjadi sebuah syain. Syain itu adalah perkara yang tak elok dan teruk. Contohnya apa? Kata ghayyuri launin. Apa itu Suf ini? Hudutsu syainin fahish. Ini apa tafsirnya? Apa makna syain? Syain itu adalah perkara yang tak elok yang ada di badan karena seseorang itu memakai air, dan harus yang teruk. Macam mana teruk? Syain yang teruk itu macam mana? Seperti ada perubahan warna kulit dari putih ke hitam. Ada syadid jiddan ya. Kata ghayyuri launin min sawadin ila bayadin masalan wa aksuh, atau daripada warnanya dia kulitnya hitam menjadi putih atau putih menjadi hitam karena terkena. Ini contoh saja. Jadi belang. Jadi ada beberapa kulitnya menjadi belang karena kenapa? Karena memakai karena kena air. Au nuhulin. Nuhul ini dia menjadi kurus. Menjadi apa? Menjadi kurus. Apa? Riqqatin ma'arutubah. Jadi dia itu rikoh, nipis, badannya nipis, kurus ya nih. Ma'arutubah itu masih bisa berfungsi, karena orang kalau kurus, tubuhnya itu masih bisa berfungsi seperti orang yang tak kurus biasa. Jadi dia itu normal macam saya, tapi ketika pakai air menyebabkan tubuhnya itu untuk kurus. Jadi memakai air itu menyebabkan kurusnya tubuhnya. Ketika itu dia diperbolehkan untuk tidak pakai air, dan dia diperbolehkan untuk tayamum. Awis istihsyafin. Mana istihsyaf apa? Dikotin ma'ayubu. Sama dikoh ini dia kurus, badannya itu nipis, tapi yubusah. Mana yubusah ini tidak berfungsi secara normal. Dibilang istahsyafal anfu ya bisa fa'adimatil harokah atau biyah. Dibilang, saya tengok di beberapa kamus, istihsyaf ini kalau di dalam hidungnya itu istihsyaf, maknanya hidung ini akan menjadi kering, akhirnya dia tidak bisa bergerak lagi. Makna kering ini biasanya kehilangan fungsinya. Kalau rutubah dia masih lembab, dia masih basah, maknanya bisa untuk bergerak seperti normal. Kalau dia bergerak dan menyebabkan beberapa bagian tubuhnya itu kering dan tidak bisa berfungsi secara normal, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum.
au thaghratin tabqa, atau kalau dia itu berwudu menyebabkan apa namanya, ada semacam lubang yang terjadi karena air di dalam tubuhnya, au lahmatin tazid, atau air itu menjadikan ada daging yang tumbuh di dalam tubuhnya. Ini yang namanya hudusu shainin fahish. Apa itu? Taghayyuri launin au nuhulin au istihsyafin au thughratin tabqa au lahmatin tazid. Yang saya jelaskan ini biasanya disingkat bilang, apa itu al-marad alladzi yuaddi ila tayammum, dibilang al-marad alladzi khafa min istimalihi ala nafsin au manfaati udwin au tuli muddati maradin au ziyadatihi au huduthi syainin fahisin, ditambahi biasanya fi udwin dhahir sayati fi udwin dhahir. Ini maknanya hudusu syainin fahis ini harus di bagian tubuh yang tampak ketika Anda itu bekerja. Contohnya di sini, di apa namanya, di tangan sini atau di betis tidak ada masalah. Tapi kalau syain fahisnya di sini, dhahirnya tidak wajib untuk apa namanya, tidak diperbolehkan untuk bertayam, tapi wajib dia itu berwudu. Oh, kalau dia berwudu akan ada hitam-hitam di sininya, tidak ada masalah. Tidak ada apa namanya, tidak ada masalah. Akan belang di sininya, tidak ada masalah. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i di dalam Minhaj. Imam Rafi'i di dalam Muharrar tak cakap ini, akan tetapi kata Imam Syafi'i kena ditakyid pasal ini. Jayyid jiddan. Ibarat ini, ibarat al-marad alladhi yakhafu min istimalihi al-marad alladhi yukhafu min istimalihi ala nafsin au manfaati udwin au tulu muddati maradin au ziyadatihi au huduthi syainin fahishin fi udwin dhahir. Biasanya oleh para fuqaha ini disingkat menjadi mahdhurut tayammum. Apa namanya? Mahdhurut tayammum. Jadi kalau katakan mahdhurut tayammum, ya ini. Saya ulangi lagi ya, di dalam kitab-kitab fikih yang tinggi, kalau disebutkan mahdhurut tayammum itu adalah al-marad alladhi yukhafu min isti'malil ma' ala nafsin wa manfaati udwin au ziyadati maradin au tuli muddatihi au huduthi syainin fahishin fi udwin dhahir. Ini namanya adalah mahdhurut tayammum. Hati-hati, dulu saya ketika exam di Minhaj, masalah ini keluar. Saya mengatakan, apa itu mahdhurut tayammum? Ya ini. Di Minhaj pun ketika dikatakan apa itu mahdhurut tayammum, ya ini. Tidak akan berbeza di dalam kitab yang tinggi, dalam kitab yang besar. Lakin yushtaratu fil hudusil madhkur an yakuna fi udwin yabdu ghaliban indal mihnah ay al khidmah kal wajhi wal yadain aw ma la yu'addu kashfu hadkan lil muru'ah. Dibilang syain faiz itu kena tampak di anggota tubuh yang biasanya tampak ketika Anda itu bekerja. Seperti apa? Al wajh wal yadain, atau bagian tubuh yang kalau dibuka tidak menyebabkan Anda itu malu atau mempermalukan Anda. Ya betis, kalau sampai dibuka mempermalukan Anda, contohnya paha, dan di situ ada syainun fahish, tidak apa-apa. Kenapa? Karena membuka paha itu hadkan lil muru'ah, karena paha itu jarang dibuka di depan umum. Karena itu jika ada hitam-hitam di paha atau ada daging tumbuh di paha, tidak ada masalah, dan Anda kena tayammum. Wahada syadid. Wahada apa namanya? Anda kena wudu. Wahada syadid ya nih. Syadid ya nih. Kalau seumpamanya ada hudutsu syainin fahishin fi udwin batin, Anda tidak diperbolehkan untuk tayammum dan Anda kena wudu. Apa itu udwin dhahir ya Habib? Udwin dhahir adalah yang tampak ketika Anda bekerja, atau yang ketika dia itu dibuka tidak menyebabkan harga diri Anda itu terinjak-injak. Apa tolak ukurnya itu? Biasanya kalau itu tolaknya dua tadi itu. Ma yabdu indal mihnah. Yang kedua adalah kalau dibuka tidak menyebabkan harga diri Anda itu tercalar. Contohnya apa? Yadain, mungkin sampai sini tidak ada masalah. Kalau ada orang buka sampai ketiak, kan tak ada masalah kan, biasa. Ada saya tengok laki-laki ketiaknya namanya sampai ketiak, ini tidak ada dibuka tidak ada masalah. Cuma kalau sampai dibuka sampai paha, dibuka sampai dada, lah itu menyebabkan harga diri menyebabkan harga dirinya itu tercalar.
Kalau sampai dibuka dan menyebabkan harga dirinya tercalar, maka itu sudah dianggap udwun batin, dan jika terjadi shenun faisis itu, Anda kena wudhu dan tidak diperbolehkan untuk tayamum. Wa yu'tamadu fi jami'i dzalika ala tajribah wa khabaril adl. Dibilang, terus tahu dari mana kalau dia itu wudhu akan kena shenun fahish? Itu ya kena kena tajribah, maknanya itu sudah ada yang mencoba, oh kalau sakitnya seperti itu karena menghindari air, atau khobaril adil, kalau ada tobib yang adil cakap, engkau jangan buat ini, nanti Anda akan ada lahmatun tazid atau sugrotin tamho. Ketika itu Anda diperbolehkan untuk bertayamum. Fa inin tafaya wa tawahhama hudutsa syai'in jazat tayammum. Dibilang kalau seumpamanya sakit itu tidak ada, jadi dia tidak mempunyai sakit, atau dia tidak ada potensi besar kalau wudhu itu sakit, cuma dia ada semacam tawaham, ini saya syak lah kalau saya wudhu nanti terjadi apa-apa. Ketika itu diperbolehkan untuk bertayamum, tapi kena ulang menurut Ibn Hajar, menurut Romli tidak boleh. Kalau cuma hanya tawahum saja, tidak ada dhon ataupun yakin atau dengan khobarul adl, yakni kalau seumpamanya tidak ada tajribah dan khobarul adl, tapi dia hanya cakap macam ini, kemungkinan tapi ya saya tarik di sini dulu, intafaya ay intafa at-tajribah wa khobaril adl. Seumpamanya dia itu hanya bertawahum, jadi mungkin kalau saya ini wudhu akan terjadi semacam penyakit, tapi tidak ada khobarul adl ataupun tajribah yang mengatakan seperti tajribah ini experience, maknanya ada orang yang buat semacam itu, kemudian ada sugrotin, ada shenun fahis, tidak ada seperti itu, hanya ada tawahum di dalam otaknya saja. Apakah dia diperbolehkan untuk tayamum? Indah Ibn Hajar boleh tayamum, tapi karena Anda kena ulang sholat. Menurut Romli tak boleh. Anda kena wudhu dan tidak ada ibroh dengan tawahum Anda. Jayid. Sekarang, dan saya akan akhiri dengan ini, ya ini mas'alatul jabiroh. Mas'alatul jabiroh ini famous ya di dalam kitab-kitab, namanya apa? Mas'alatul jabiroh. Apa itu mas'alatul jabiroh? Mas'alatul jabiroh itu kalau seumpamanya di dalam bagian tubuh Anda itu ada bandage, atau ada, kalau orang Indonesia cakapnya perban, yang mana perban itu tidak boleh terkena air, tidak boleh terkena air. Jika dia tidak boleh terkena air, maka orang itu wajib untuk dua. Kalau seumpamanya bandage-nya itu ada di dalam anggota wudhu ya, dia wajib wudhu dan dia wajib tayamum. Oke, wudhu untuk apa? Wudhu untuk membasuh bagian-bagian yang tidak ada bandage-nya. Tayamum untuk apa? Tayamum untuk menggantikan bagian yang di bawah perban tersebut, di bawah bandage tersebut, kalau ada gip, di bawah gip tersebut yang tidak bisa terkena air. Oke Habib, kenapa kok dia wajib dua? Kenapa kok dia tidak wajib tayamum saja? Dia takyah wudhu, madam nanti dia kena tayamum. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ada bagian yang bisa dibasuh dengan air dan ada yang tidak bisa. Dan kaidah mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang bisa Anda lakukan tidak jatuh dengan hal yang tidak bisa Anda lakukan. Contohnya kalau seumpamanya bandage-nya itu ada di kaki, selain kaki kan masih bisa Anda basuh. Bu, tidak bisa karena Anda tidak bisa membasuh kaki, lainnya kaki daripada anggota wudhu tidak Anda basuh juga, tidak bisa seperti itu. Kaki cita lain, yang lainnya juga cita lain. Karena itu Anda diwajibkan untuk membasuh muka, tangan, dan mengusap kepala. Ketika kaki Anda diwajibkan untuk bertayamum. Itulah yang namanya apa? Itu yang namanya mas'alatul jabir. Dan di sini ada tafsilnya. Betul, kita baca saja di sini. Wa idza khafa
minasti'malihi fi ba'dil badan ghassala sahih. Kalau seumpamanya junub ataupun muhdis itu takut untuk membasuh sebagian daripada bagian tubuh, maka mereka wajib untuk membasuh yang sahih. Mana yang sahih adalah yang tidak terluka. Yang tidak sahih, yang marid, tidak wajib untuk dibasuh. Wa tayammamal muhditsu anil alil waqta ghuslihi wal junubu matasya. Ini penting ya. Dan orang yang muhdis mempunyai hadas kecil, dia wajib untuk bertayamum ketika ketika membasuh bagian yang sakit. Contohnya, kalau bandage-nya itu ada di kaki, maka tayamumnya ketika membasuh kaki. Maknanya setelah membasuh muka, tangan, mengusap kepala, baru dia bertayamum. Tapi kalau dia itu junub, dia boleh tayamum dulu baru mandi, atau mandi dulu baru tayamum. Tidak ada masalah. Jayyid. Wa idza kana 'alal alili satirun min jabiratin wa ghairiha wajaba naz'uhu fi thalasi suwar. Dibilang kalau seumpamanya ada luka di bagian wudhunya, kemudian luka itu diikat dengan bandage atau diletakkan bandage. Kalau yang pertama kan tidak ada bandage-nya. Jadi ada luka saja ini tidak boleh kena air. Sudah basuh selain ini, ketika sampai di sini Anda tayamum. Sekarang problemnya luka itu bukan hanya luka, tapi ada bandage ya, yang namanya bandage atau perban itu kan pasti ame bagian yang tak sakit untuk mengikat. Kadangkala lukanya segini, bandage-nya diputar satu tangan semuanya. Satu tangan semuanya adalah bandage. Ketika ada bandage, maka wajib untuk naz'uhu, bandage itu wajib untuk dilepas di dalam 3 suwar, di dalam 3 gambaran. Yang pertama adalah an yumkina ghuslu maudhi'il illah bilma. Kalau bagian yang sakit itu bisa untuk dicuci dengan air atau dibasuh dengan air. Karena ketika bisa dibasuh dengan air, maka bandage itu kena dilepas dan Anda kena membasuh luka tersebut dengan air. Nah, bila-bila luka itu tidak boleh kena air, dokter cakap tidak boleh kena air. Kalau kena air nanti sembuhnya semakin lama atau semakin teruk. Maknanya bandage-nya kena tetap. Kalau memang luka itu akan kalau memang luka itu bisa dibasuh air, maka bandage-nya kena dicabut. Yang kedua adalah an la yumkina dzalik lakin akhadha ba'di sahih fayunza'u li ghuslih. Dibilang dia lukanya tidak bisa untuk terkena air. Cuma bandage-nya itu tidak menutup lukanya saja, tapi dia menutup luka dan tempat yang tidak luka. Saya tak tahu ada macam, kalau orang Indonesia cakapnya Hansaplast, Handyplast. Dia macam ini. Jadi di sini ada bandage sedikit, sini ada perekatnya. Macam ini. Lah perekat itu dia ambil banyak sekali. Ketika itu wajib perekatnya itu untuk dilepas, untuk dibasuh perekatnya saja. Tempatnya perekat itu wajib untuk dibasuh. Lukanya tidak wajib untuk dibasuh karena memang lukanya tidak boleh kena air. Bukan lukanya yang dibasuh, tapi bagian yang tidak terluka yang dipakai untuk perekat tadi itu. Yang ketiga adalah an yakuna bi mawdi'i tayammum wa yumkinu mashu matahtahu biturab. Yang ketiga wajib untuk dicabut bandage-nya atau perbannya ketika luka itu di mawdi'i tayammum. Di udhu tayammum, di anggota tubuh yang diusap dengan turab ketika tayamum, wajah waliyaden. Kalau seumpamanya bandage-nya itu di tangan dan lukanya itu bisa untuk diusap dengan debu, maka bandage-nya kena dilepas agar lukanya bisa diusap dengan debu. Kenapa seperti itu, Sof? Tengok ya. Fikrohnya semacam ini. Ketika kita itu wudhu dan ada luka, maka luka itu tidak bisa kena air. Maknanya kita akan berwudhu dan ada bagian wudhu, contohnya di sini, itu yang tidak terkena air, Lah, bagian yang tidak terkena air, hadas ini masih ada di dalam bagian yang tidak terkena air. Oke, untuk mengganti hadas ini, syari' mewajibkan kita untuk tayamum. Lah,
lukanya itu ada di tangan. Dan ketika kita itu tayamum, kita kena mengusap tangan kita dengan debu. Kalau seumpamanya kita tidak mengusap tangan kita dengan debu, maka tayamum itu tak sah. Akhirnya di dalam tayamum dan wudhu itu ada beberapa bagian yang hadasnya itu masih belum dimaafkan oleh syari. Walaupun ada, kalau semuanya bisa ditayamumkan, hadas itu akan dimaafkan. Selama tidak bisa terkena debu, maka hadas di sini akan tetap ada. Karena itu, kalau seumpamanya ada bandage dan bisa untuk dicabut, untuk diletakkan debu di dalam di atas luka tersebut, untuk ditayamum luka tersebut, maka wajib bandage itu untuk untuk dilepas. Sof tengok an yakuna bi mawdi'i tayammum wa yumkinu mashu ma tahtahu biturab. Dalam 3 kondisi ini maka bandage kena dilepas, perban kena dilepas. Wal imkan an la yakhafa mahduran mimma marra. Dibilang bagaimana tolak ukur bisa untuk dilepas atau bisa untuk diletak debu atau dibasuh dengan air luka tersebut. Dikatakan tolak ukurnya adalah kalau dicabut perbannya, dicabut bandage-nya, dibasuh dengan air lukanya atau diletakkan debu di atasnya dengan untuk niat tayamum, luka itu tidak menjadi lebih teruk atau lebih susah sembuhnya. Fa in khafahu lam yajibun nazar. Kalau sampai takut mahdur min mahdurati tayammum, maka tidak wajib untuk tidak wajib untuk dilepas bandage-nya, akan tetapi ia kesilu sahih wa yamsahu ala satiri bil ma wa yatayammam amma tahtahu. Akan tetapi kalau memang tidak bisa untuk dilepas, maka Anda berwudu, bandage-nya itu Anda Anda usap atasnya dengan air, macam Anda mengusap khufain dan Anda mengusap kepala, sikit saja Anda usap atasnya itu, kemudian Anda bertayamum. Dan Anda wajib untuk mengulangi sholat di dalam 3 surah. Surah yang pertama adalah kalau seumpamanya bandage itu ada di bagian tayamum, bandage-nya ada di dalam bagian tayamum. Contohnya di dalam dalam muka atau di dalam tangan ataupun muka ada bandage. Ketika itu Anda wajib untuk mengulangi sholat. Kalau tidak melepas bandage-nya, tidak melepas perbannya. Kenapa? Karena yang di bawahnya perban itu tidak bisa kena air dan tidak bisa kena turab, maka hadasnya masih ada. Karena itu Anda wajib untuk mengulangi sholat. Walaupun Anda letak bandage ini dalam keadaan Anda sudah suci atau belum. Makna sudah suci dalam keadaan Anda berwudu dahulu semuanya, sudah kena air ini, Anda wudu selesai, baru Anda beri perban. Bukan Anda dalam keadaan muhdits, Anda beri perban baru Anda wudu. Kalau Anda wudu dulu sempurna baru Anda beri perban, itu namanya wado'al satir ala tuhrin. Kalau Anda dalam keadaan muhdits, Anda letak bandage baru Anda wudu, itu namanya wado'ahu ala hadas, ala ghairu tuhrin. Akhadha minas sahihi syai'an amla. Yang kedua adalah yakni kalau seumpamanya bandage itu dalam a'dha'u tayammum, maka wajib untuk mengulangi sholatnya. Wado'ahu ala tuhrin amla akhadha minas sahih syai'an amla mutlaqan yakni. Yang kedua adalah an yakuna fi ghairi a'dha'i tayammum wa ya'khudhu minas sahihi zaidan ala qatil istimsak sawa'un wado'ahu ala tuhrin amla. Yang kedua yang wajib untuk diqadha kalau seumpamanya bandage itu bukan di dalam a'dha'i tayammum, akan tetapi amik lebih daripada qadrul istimsak. Apa itu qadrul istimsak? Jadi bandage itu memerlukan kadar untuk agar tak lepas, macam perekatnya itu. Kalau mereka amik dokternya itu atau susternya itu amik lebih daripada kadar perekat tersebut, contohnya lukanya semacam ini, kadar perekatnya kan sedikit je semacam ini, tapi lukanya semacam ini, bandage-nya satu tangan, maknanya dia amik lebih daripada kadar untuk merekatkan bandage itu, maka wajib untuk mengulangi sholat juga mutlakon. Sawa'un wado'ahu ala tuhrin amla fi ghairi a'dha'i tayammum, walaupun fi ghairi a'dha'i tayammum. Yang ketiga adalah
Kalau seumpamanya bandage itu diletak dan hanya amik kadar untuk merekatkan saja, yang sahih itu dia amik untuk merekatkan bandage saja, akan tetapi dia meletakkan bandage itu dalam keadaan hadas. Maknanya bukan dia wudhu baru letak bandage, akan tetapi dia letak bandage dulu dan amik qadrul istimsak, baru dia baru dia wudhu. Ketika itu dia wajib untuk dia wajib untuk mengqadha sholat. Ini adalah 3 surah yang wajib untuk mengqadha. Dan surah yang setelahnya adalah surah yang tidak wajib untuk mengqadha. Fa in lam ya'khud minas sahihi syai'an, yakni contohnya di sini atau di mana ya, di kaki. Di kaki bandage-nya tepat dengan lukanya, tak amik sikit pun. Bandage-nya tepat dengan lukanya, tak amik sikit pun. Maka dia tidak wajib untuk mengqadha sholatnya, walaupun dia letak bandage itu dalam keadaan tidak suci ya. Makna tidak suci bukan bandage-nya najis, tapi dia letak bandage itu dalam keadaan dia tidak mempunyai wudu. Fa in lam ya'khud minas sahihi syai'an lam yakun fi wa lam yakun fi a'dha'i tayammun lam tajib i'adah sawa'un wada'ahu ala tuhrin amla wa kadzalika la tajibul i'adah in kana fi ghairi a'dha'i tayammum. Begitu pula tidak wajib untuk mengulangi sholatnya kalau dia itu meletakkan bandage di selain anggota tayamum, tapi dia amik sikit daripada qadrul istimsak dengan catatan dia meletakkan bandage itu dalam keadaan dia suci. Jadi yang pertama itu kalau seumpamanya dia bandage-nya tepat, tidak lebih tidak kurang daripada lukanya di selain anggota tayamum, dan dia meletakkan itu tidak lebih dan tidak kurang daripada lukanya, tidak dan bukan dalam anggota tayamum, walaupun dia letakkan di dalam dalam keadaan dia itu suci daripada hadas kecil dan besar atau tidak suci, itu selesai masalah. Yang kedua, lukanya itu di kaki di selain anggota tayamum, dan bandage-nya lebih besar daripada lukanya. Cuma besarnya itu, lebihnya itu hanya untuk merekatkan bandage-nya saja. Ya, ini bilang qadrul istimsak. Nah, qadrul istimsak kadar sekiranya bandage itu tidak jatuh. Tidak jatuh. Ketika seperti itu, maka diperbolehkan dia tidak mengulang sholatnya dengan catatan dia meletakkan bandage itu dalam keadaan dia sudah dalam keadaan bersuci sempurna. Bukan dia meletakkan bandage baru bersuci, tapi karena dia bersuci dahulu, basuh lukanya dengan air dahulu, baru dia letak bandage. Ketika itu dia tidak wajib untuk mengulang sholat yang dia lakukan, yang dia lakukan setelah dia meletakkan bandage tersebut. Akhadha minas sahihi qadrul istimsaki faqat wa wada'ahu ala tuhrin fahatani suratan natajibu fihi maliyah. Jadi bilang 2 gambaran ini tidak wajib untuk mengulang sholat. Kalau digabung ketiga yang awal, maka ada 5 surah. 3 surah wajib untuk mengulang sholat, 2 surah tidak wajib untuk mengulang sholat. Dibilang ila salasa qablaha balagot suwarus satir khamsan wa salasun fihal i'adah wa thnatani la i'adata fiha wallahu a'lam bisawab. Yang ketiga adalah 5 ini ya, 5 gambaran ini dibilang adalah ahkamul jabirah. Adalah apa ahkamul jabirah? Bisa dalam kitab kita dikatakan ahkamul jabirah. Semua tafasilnya sudah saya sebutkan di sini, dalam kitab manapun sama ya. Hatta di minhaj tafasilnya sama ya. Tidak ada beda dengan ini. Adapun yang ketiga, better kita selesaikan yang akan datang karena ini sedikit panjang. Apa itu? Al-ihtiyaj ilaihi li atashi hayawanin muhtaram. Dibilang air itu ada, tapi Anda perlukan untuk minumnya makhluk hidup yang muhtaram. Nanti insya Allah tafsilnya, karena saya kira ghairu muhtaram ini tidak ada kecuali di dalam Safinah saja. Dalam kitab-kitab yang lain dibilang lihtiyaji hayawanin
muhtaram. Wa ghairul muhtaram apa? Sittah. Semuanya pasti akan rujuk ke dalam Safinatun Najah. Karena itu nanti saya akan tafsilkan lebih detail lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.